Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu biasa di luar dong. Waduh, bercandanya Kak. Aduh, jawabannya itu tentu luar biasa dong. Ya, itu maksudnya. Iya. Anyway, bersukacita sekali kita boleh berjumpa setelah sekian lama kita tidak berjumpa di darat. Aduh, tadi sudah biasa di luar, sekarang di darat. Maksudnya apa ini di darat? Jadi maksudnya selama ini kan kita hanya berjumpa di udara, online gitu maksudnya online. Oke. Yang jelas kita semua percaya bahwa adanya keterbatasan ini tidak membatasi kita, tidak membatasi hadirat Tuhan dengan kita. Nah, ini baru benar. Oh ya, BTW, hari ini adalah hari yang spesial. Untuk kita semua yang menonton ini semua adalah hari yang spesial. Karena apa? Karena kita merayakan ulang tahun gereja kita Berkat Bagi Bangsa yang ke-19. Yes, benar. Tentu semua ini karena anugerah dan penyertaan Tuhan kalau kita boleh melalui waktu-waktu ini sepanjang tahun ini yang walaupun dalam masa pandemi. Namun semua itu tidak mengurangi sukacita karena kita selalu berpegang teguh di dalam Dia. Yes, karena itu sembah Tuhan, di hari yang spesial ini, mari sama-sama kita datang ke hadirat-Nya, kita mau naikkan ucapan syukur kita, kita mau memuji dan menyembah Dia. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau hari ini kami boleh ada semuanya karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu Tuhan, kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh ya lama-lama ya syandaramu. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Ya lama-lama ya syandaramu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami. 19 tahun Kau sudah menyertai gereja kami. Kami percaya kasih-Mu tidak berubah sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama, Kau tetap mengasihi, mencintai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus
Kami mengucap syukur dan kami bersuka cita. Haleluya, semuanya katakan amin. Yes, mari tepuk tangan bersama-sama. Oh Tuhan, terimalah ucapan syukur kami. Engkau sangat baik Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang kepada. Katakan masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Mari masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Mari angkat tanganmu, katakan saat bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan bersama, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Oh, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Sekali lagi katakan, saat hati kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Engkau hadir Tuhan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan acara kita sesaat lagi. Hey, acara belum selesai dong. Pujian-pujian juga akan masih berlanjut. Dan ada penampilan spesial dari ibadah anak kita. That's interesting. Untuk itu saya undang kita bisa bangkit berdiri. Dan kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Musik.
Yeay, mari kita memuji bersama-sama dengan Kak Indra. Pujian penyembahan buat Tuhan masih tetap berjalan, masih tetap berlangsung, tetap semangat. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Yeah. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Come on. Pa pa para pa 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 para pa. Pa pa para pa 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 para pa 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 para pa. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, oh. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari angkat tanganmu. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya. Amin. Sampai selamanya kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh terima kasih, sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Mari sambil angkat tanganmu katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh Engkau besar Tuhan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian dan ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Sungguh sesuatu kesempatan yang luar biasa ketika saat ini kita bersama-sama berkumpul dengan sukacita, limpahan syukur kehadirat Bapa di surga. Karena pada hari ini kita bersama-sama akan memperingati satu peristiwa besar. Lahirnya Gereja Bethel Indonesia, berkat bagi bangsa. Dan pada hari ini adalah tepat berulang tahun 19 tahun. Satu perjalanan yang panjang yang tentu penuh liku-liku. Dan seperti biasa gereja Tuhan mengalami begitu banyak tantangan, masalah, dan pergumulan demi pergumulan. Namun yang pasti, kita sudah melihat bersama bagaimana Tuhan yang empunya gereja adalah Tuhan yang setia. Dia adalah pemilik gereja. Dia pula yang menyertai dengan setia, melindungi apapun masalah yang harus kita hadapi. Karena memang gereja Tuhan tidak ditempatkan di surga, tapi gereja Tuhan ditempatkan di dunia ini. Justru di dunia ini adalah banyak tantangan, banyak masalah dan problem. Dan untuk itulah gereja hadir untuk menjadi jawaban atas masalah apa yang muncul di tengah dunia, terlebih hari-hari ini. Di tengah masa-masa yang sukar, gereja harus tampil untuk menjadi jawaban bagi semua manusia.
di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebutkan tadi begitu banyak problema, tantangan dan masalah, bahkan saya sebut perjuangan sebuah gereja. Namun satu perkara, begitu banyak masalah yang lain bisa teratasi dan bisa kita lewati. Dan sepertinya kita tidak lagi perlu berjuang untuk satu perkara itu. Namun saya ingin katakan, ada satu perjuangan yang tidak boleh berhenti sampai kesudahan zaman, yaitu pemberitaan kabar baik. Pemberitaan kabar baik ini harus terus diperjuangkan dengan sekuat tenaga. Apapun yang harus kita hadapi di depan kita. Karena memang demikianlah, berita kabar baik harus menghadapi tantangan. Karena justru pada saat tantangan itu terjadi, disitulah muncul iman, pengharapan, dan kasih yang daripada Allah Bapa di surga semakin nyata. Pasti saudara semua pasti ingat akan firman Tuhan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Justru dalam kelemahankulah kuasa Tuhan itu dinyatakan. Maka perjuangan yang tidak boleh berhenti atau habis adalah perjuangan untuk memberitakan kabar baik. Saya diteguhkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, sangat jelas. Kalaupun kita mau berjuang terus, perjuangan kita bukanlah perjuangan daging, darah dan daging. Perjuangan yang kita lakukan bukan perjuangan oleh kekuatan kita. Perjuangan semata-mata adalah perjuangan oleh kekuatan Tuhan. Dan Tuhan sudah menyediakan kekuatan itu melalui kasih-Nya yang luar biasa, yang tidak ada batasnya. Sungguh ini merupakan anugerah yang terbesar, yang bisa saudara dan saya ambil, bisa saudara dan saya nikmati dan nyatakan. Kembali dengan cara apa? Membuktikan bahwa saudara dan saya telah menerima kasih daripada Bapa, yaitu dengan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Maka saudaraku yang kasih Tuhan, dengan cara demikian saudara pasti sudah melakukan apapun yang menjadi rancangan Tuhan, apapun yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan perintah Tuhan. Seketika itu pun, ketika saja saudara melupakan apa yang lain untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka nyata bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, dengan jelas, kalau saja saudara saat ini dengan meneguhkan hati bersama-sama dengan seluruh jemaat, gembala sidang bersama dengan jemaat, bersama dengan seluruh diaken, diakones, semua pengerja bersama-sama untuk melangkah maju, untuk menyatakan dan percaya bahwa Dia Tuhan adalah pelindung selama-lamanya. Inilah jaminan untuk memperoleh perlindungan daripada Tuhan. Bukan saja kita menerima perlindungan, tetapi kita melakukan sesuatu yang mendatangkan hati Tuhan bersuka. Bahkan lebih daripada itu, kegiatan yang saudara dan saya lakukan adalah kegiatan yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Satu kebutuhan utama dari manusia adalah keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sungguh merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Maka melalui ulang tahun ke-19 Gereja Bethel Indonesia, berkat bagi bangsa, jelas sesuai dengan namanya. Arahkan pandangan saudara, sehati sepakat seluruh aktivis daripada kegerakan Gereja Bethel Indonesia, berkat bagi bangsa, untuk memandang kepada bangsa ini. Membutuhkan uluran tangan gereja, membutuhkan kasih daripada Bapa yang disalurkan, yang dipercayakan melalui gerejanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini saatnya untuk melupakan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kelompok. Untuk fokus kasih daripada Bapa, kita nyatakan, kita alirkan bagi bangsa ini.
berkat bagi bangsa. Sesuatu yang luar biasa. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya founder daripada gereja ini cinta kepada bangsa ini. Cinta kepada sesama. Merindukan setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak satu nama yang daripadanya orang itu diselamatkan. Kecuali hanya dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Berbahagia saudara yang digembalakan melalui gereja Bethel Indonesia, berkat bagi bangsa, karena jelas saudara adalah orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan sebagai prajurit-prajurit surgawi yang ditempatkan di Indonesia untuk ambil bagian dalam perjuangan bangsa ini untuk menjadi sesuatu agen perubahan, menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat di mana nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka mari lanjutkan perjuangan saudara. Dengan cara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi. Melakukan perintahnya. Saya sebutkan tadi 3 perkara yang harus kita kenali. Untuk kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Untuk mengenali apa seharusnya yang harus kita lakukan. Yaitu pertama, rencana Tuhan atau rancangan Tuhan. Kehendak Tuhan dan perintahnya. Saya percaya ketiga perkara ini, saudara tidak akan merasa berat untuk menggenapi, untuk melakukan semua perintah Tuhan. Karena saudara dan saya punya modal besar, yaitu kasih dari Allah yang tidak pernah ada batasnya. Maka dalam kesempatan ini, saya sebagai Ketua Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia di kota Surabaya, saya sampaikan selamat berulang tahun, selamat berjuang. Tuhan Yesus adalah pelindung untuk selama-lamanya. Dia pemelihara saudara untuk selama-lamanya. Dia pembela saudara untuk selama-lamanya. Bahkan segala kebutuhan saudara, sebagaimana firman Tuhan yang diamanatkan pada amanat agung jelas sekali. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya, berbahagia saudara yang terlibat dalam pelayanan bersama-sama dan gembala sidang dan seluruh elemen kegerakan Gereja Bethel Indonesia, berkat bagi bangsa. Percayalah, Tuhan sedang menantikan peran saudara dan percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan akan bekerja bersama dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Gereja adalah komunitas kerajaan Allah yang representatif, yang artinya adalah bahwa gereja adalah mewakili kerajaan Allah di muka bumi ini. Kerajaan Allah menciptakan gereja dan kerajaan Allah juga berkarya melalui gereja. Gereja harus sadar bahwa gereja merupakan komunitas para murid Kristus yang mempunyai tugas harus memberitakan Injil kebenaran itu. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur ada sebuah pulau yang bernama Pulau Sumba. Dan dari Pulau Jawa berangkatlah seorang wanita disertai dengan kerinduan yang amat sangat dalam, yaitu kerinduannya untuk memberitakan Injil di pulau tersebut. Dan sesampainya di sana, Tuhan memakai begitu luar biasa. Lalu bagaimanakah pelayanannya yang sudah dilakukan di sana? Tim multimedia telah berhasil melakukan wawancara dengan wanita ini, Ibu Pendeta Maria Gesia. Saya memulai pelayanan di Sumba tahun 2004. Yang memotivasi saya bisa sampai ke Sumba karena pada akhir tahun 2003 saya mendengar suara Tuhan audible. Tinggalkan perahumu, tinggalkan kenyamanan. Terus yang kedua, amanat agung. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu yang membawa saya, memotivasi saya. Dan satu lagi, saya waktu itu juga sempat takut, ya. Terus terang aja saya sempat takut gitu. Karena saya tidak tahu caranya bagaimana nanti tempat saya harus tinggal, komunikasi dengan siapa saya, belum lagi tentang bahasa dan sebagainya dengan budaya mereka. Tapi yang membuat saya motivasi makin kuat dalam diri saya kenapa orang Barat aja berani? Mereka gak mengerti bahasa, bahkan
cara makan juga semuanya cukup berbeda. Kenapa mereka berani meninggalkan misalnya dari Inggris atau dari Amerika, dari Vietnam? Kenapa mereka berani dari Hong Kong juga berani meninggalkan tempat tinggal mereka dan datang ke Sumba untuk memberitakan kabar baik? Terlebih saya dari Indonesia, tentu saya harus lebih berani. Itu yang memotivasi saya sehingga saya sampai di Sumba. Saya awal memulai pelayanan di Sumba, tentu saya harus awali dengan doa dan saya juga lakukan puasa ya terlebih dahulu sebelum saya turun ke lapangan atau menjangkau daerah-daerah di mana yang masih belum kenal Tuhan. Dan itu yang pertama saya lakukan, kunjungan ke rumah-rumah atau door to door, itu yang saya lakukan. Dan akhirnya saya juga berdoa, Tuhan apa yang harus saya kerjakan, dan Tuhan beri saya hikmat untuk melakukan. Kebetulan ada anak sakit ya. Saya mendengar berita di daerah itu ada warga yang anaknya sakit dan mereka sudah minum obat tapi belum ada kesembuhan. Akhirnya Tuhan beri hikmat pada saya, ambil minyak kayu putih, urut. Nah, akhirnya saya urut punggung dari ini anak atau baby ini, saya urut dan saya doakan dan ternyata besoknya anak ini sembuh. Gitu. Dan akhirnya lewat kejadian ini banyak orang tua kalau anaknya sakit dibawa ke saya. Hanya saya juga berdoa, saya juga urut dia. Bahkan ini suatu jembatan misi ya, buat saya bisa memberitakan Injil kepada orang tua mereka, pada keluarga mereka. Itu yang pertama, jembatan misi yang Tuhan pakai lewat pemijatan tadi. Yang kedua, lewat foto, saudara. Saya foto mereka, apalagi di kampung ya, di pedalaman itu waktu itu waktu tahun 2004 itu kayaknya masih susah orang berfoto-foto. Dan waktu saya foto, setelah itu saya cetak, awalnya takut-takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya foto, saya cetak, dan waktu saya cetak saya kasihkan ke mereka. Dan mereka senang sekali melihat wajah mereka bisa lihat gambar diri mereka, dan mereka senang. Nah, lewat itu juga saya gunakan sebagai jembatan misi untuk saya bisa memberitakan kabar baik. Sukanya kalau saya sudah melakukan perjalanan kilo-kilo ya cukup pengorbanan waktu, lelah dan sebagainya, tiba di tempat tujuan yang kami beritakan dan mereka membuka hati mereka dan mereka mengizinkan kami memberitakan kabar baik. Bahkan kami boleh ulang-ulang untuk datang ke tempat mereka. Itu membuat saya sukacita sekali. Terlebih kalau mereka langsung percaya Tuhan Yesus. Sepertinya saya mendapat emas kilo-kilo, saya rasakan. Saya tidak dapat apa-apa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi pada saat dukanya lagi, saya juga pernah ya ngalami sampai ditolak beritakan Injil, pernah juga. Tapi saya nggak putus asa, saudara. Saya bukannya langsung berhenti, tidak. Saya berdoakan malah, dan saya terus berusaha, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa menjalin komunikasi? Setelah itu saya bisa masuk memberitakan itu Injil. Dan Bapak Ibu dan sekalian, saya juga pernah ya diludah lah istilahnya, diludah, dimaki juga pernah, ditutup banting pintunya, mereka masuk ke dalam. Itu pernah saya alami juga. Tapi sampai sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu. Sudah ada banyak perubahan. Saya lakukan kunjungan misi ke daerah-daerah lain tidak seperti yang lalu atau awal yang saya alami. Saya sebenarnya saya tetap berdoa. Kunci saya hanya berdoa dan puasa. Tuhan, saya mau ke Sumba Barat misalnya. Saya akan kumpulkan dan saya berdoa. Setelah berdoa Tuhan bilang berangkat, saudara baru saya pergi. Kalau Tuhan tidak kasih tanda kamu jangan berangkat, saya tidak akan berangkat, saudara. Bahkan kadang Tuhan sudah kasih saya daerah ini, saya simpan di hati, tapi saya doakan, saudara. Sampai hanya seperti saya ada komunikasi dengan Tuhan, Tuhan bilang jalan hari ini berangkat, saya akan berangkat. Pas juga saya alami, saudara, waktu saya mau berangkat, tiba-tiba di tengah-tengah hujan lebat sekali. Secara manusia nggak mungkin saya bisa sampai di daerah itu, karena sepanjang jalan itu hujan. Saya bilang Tuhan, kita balik sudah, kita tidak perlu membedakan Injil hari ini, mungkin bisa lusa. Tetapi roh saya sepertinya berangkat, tetap jalan tetap terus. Hari ini ya, saya kan sudah berdoa. Kenapa? Hanya karena hujan saja saya harus berhenti. Hanya saudara, saya langsung berangkat, tetap jalan terus. Saya bilang sama puji Tuhan, karena kita sudah tidak jalan kaki, sudah ada mobil ya. Saya bilang jalan terus. Dan apa yang terjadi? Di lokasi kurang lebih 20 menit saja saudara. Tiba-tiba di daerah itu tidak hujan satu titik pun. Saudara, luar biasa. Ya? Setelah saya masuk, saya pergi dan memberitakan, apa yang terjadi? Saya pulang di pertengahan hujan lebat turun. Itu yang terjadi. Jadi kalau sudah memberitakan Injil ada gangguan, tetap percaya sama Tuhan, lakukan dan jalan terus.
Yang pertama kali karena saya sudah berdoa, saya melakukan komitmen perjanjian dengan Allah, dan dua juga karena panggilannya. Jadi saya akan menghidupi panggilan dan saya akan menyelesaikan misi dari kerajaan Allah. Itu yang membuat saya sampai hari ini masih tetap pergi memberitakan Injil dan masih tetap ada di Sumba karena ada perjanjian. Kalau di Sumba, di daerah-daerah kami, maksudnya kami banyak di kampung-kampung di pedalaman, pelayanan digital itu bisa dipakai, khususnya biasanya di pemutaran film. Nah, saudara, kalau Bapak Ibu, kalau kita putar film di sana, orang paling senang di pedalaman, memang tidak ada hiburan Bapak Ibu sekalian. Sampai pagi pun mereka akan bisa nonton. Bahkan kita sendiri yang kewalahan, yang nggak kuat, ya, ngantuk dan sebagainya. Kalau mereka asik. Menurut saya bagus juga, ya. Kan kadang orang, nggak semua orang punya waktu untuk ikut KKR atau ikut apa, kalau seandainya mereka di tengah bekerja sambil mendengar ya lewat HP mereka atau lewat apapun, itu lebih bagus ya. Maksudnya daripada mereka nggak pernah dengar apa-apa karena sibuk terus dalam bekerja, misalnya karena waktu-waktu yang terbatas, karena nggak bisa mengikuti kegiatan. Jeleknya ada alasan sudah tidak perlu ke gereja, kita bisa ibadah di rumah, ada online. Tapi ada sisi bagusnya, kalau kita betul-betul memang bukan sengaja ya, maksud saya, betul-betul kita nggak ada waktu. Sehingga lewat digital ini kita bisa setel. Ini hari ini ada KKR, langsung bisa mengikuti. Saya mengucapkan selamat tahun Gereja Berkat Bagi Bangsa yang ada di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati, penyertaan Tuhan luar biasa di tahun 2020, bahkan mencapai ke tahun 2021 yang akan datang. Saya hanya pesan, ojo lali, olehmu segala bangsa diberkati. Jesus love you. Matius 10 ayat yang ke-7. Pergilah, beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Borderless Gospel adalah media digital gereja yang Tuhan pakai sebagai wadah untuk memberitakan kepada dunia kabar baik itu dan menjadi saksi untuk membawa orang-orang kepada Tuhan untuk kemuliaannya melalui pemuritan untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Dahulu, Allah telah menggunakan berbagai teknologi dari yang sederhana sampai yang modern, contohnya Alkitab. Berawal dari gulungan-gulungan naskah yang telah dikumpulkan dan dicetak dengan teknologi yang sederhana yang hari ini kita sebut Alkitab. Dan semuanya itu dilakukan untuk kemajuan dan pengembangan gereja. Hari-hari ini teknologi berkembang semakin pesat dan kita juga akan menggunakannya untuk pelayanan pekabaran Injil dengan teknologi digital ini. Borderless Gospel adalah wadah untuk mengembangkan pelayanan digital media sehubungan dengan kemampuan manusia sebagai imago Dei, gambar Allah. Artinya, manusia dengan kemampuan yang dimilikinya berperan penuh sebagai duta kerajaan Allah untuk memberitakan Injil melalui pelayanan digital ini. Beberapa anak muda berkat bagi bangsa melakukan kreativitas desain, aransemen, dan kemudian platform yang maksimal. Tentu semuanya itu bertujuan untuk mendapatkan satu tayangan yang berkualitas dan bermanfaat. Dan pemirsa bisa mendengar dan melihat nilai-nilai kebenaran dari Injil itu sendiri, yaitu Kristus. Ada banyak hal yang Tuhan telah perbuat di dalam hidup kita. Tak hanya itu, Tuhan juga berkarya atas gereja ini, di mana kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di gereja ini. Hal-hal apa yang saudara rindukan dari gereja ini? Hal-hal apa yang membuat saudara setia sampai saat ini? Hal-hal apa yang saudara syukuri dari gereja ini? Kamera. Sini. Oke. Apa yang Anda harapkan terjadi atas gereja ini?
Ya ikut segala kegiatan yang bisa membangun kerohanian saya selama ini. Mungkin itu BC, retreat. Rindunya kepingin ibadah online kembali, seperti semula. Ya kembali lagi seperti dulu, kita bisa offline, kumpul-kumpul sama saudara seiman, ketemu lagi gitu. Pelayanan, ya tamborit, ya asyir, ketemu dengan banyak orang juga. Kepingin ibadah kembali offline. Kita ini sudah seperti keluarga. Jadi pada saat kita tidak bisa bertemu, ada rasa keluarga yang hilang. Jadi saya rindu persekutuan yang indah itu boleh terjadi. Saya bisa beraktivitas, berjualan di kantin lagi. Rindu kumpul-kumpulnya sih, ibadah off air ya, jadi kumpul-kumpulnya kebersamaannya. Saya rindu semuanya karena kita itu biasa kumpul, kemudian kita itu ibadah online, jadi rasanya ada yang aneh. Waktu bersih-bersih gereja itu saya ingat sekali, begitu akrab, begitu kompak ya, satu sama lain saling bercanda sama bersih-bersih gitu. Saya senang sekali ada kekompakan seperti itu. Suasana kekeluargaannya gereja ini buat saya itu kayaknya ini karunianya gereja P3 gitu. Kekeluargaannya ya, jadi kita itu saling seperti keluarga, bertemu dengan keluarga gitu di B3 ini, jadi kita akrab banget, itu yang paling menyenangkan bagi saya. Dapat jodoh. Ketemu jodoh. Di B3 itu yang paling berkesan nasi empal udangnya. Setiap kali pulang gereja selalu menunya itu yang paling ngangenin buat saya. Tiba-tiba nggak tahu waktu pujian itu saya sempat terketuk dan saya nggak terasa kalau saya itu menangis. Padahal waktu itu sebelum-sebelumnya saya nggak merasakan ada maksudnya tuh saya benar-benar dapat hikmat dari Tuhan. Oh ini ya mungkin yang Tuhan mau, aku harus memuji Engkau benar-benar. Ya, jemaat bisa bertumbuh dan belajar bersama-sama di Gereja Berkat Bagi Bangsa. Antara pimpinan, pengurus maupun jemaat bersatu sehingga mutu pelayanan bisa menambah mutu pelayanan. B3 ini bisa dipenuhi jiwa-jiwa sehingga pada saat ibadah kita bisa penuh ruangan ibadahnya, banyak jiwa-jiwa yang terberkati di B3. Terus menjadi berkat ya, dimanapun, di kota, di bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Rindukan biarlah visi misi B3 semakin tercapai bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita bekerja bersama-sama. Ya, supaya tetap bisa menjadi berkat ya bagi bangsa, mulai dari sekitar, sekeliling, kita bisa menjadi berkat dimanapun. Menjadi berkat bagi bangsa dan menjadi berkat untuk kota Surabaya seperti nama gereja Berkat Bagi Bangsa. Gereja P3 bisa makin banyak jemaatnya, terus jemaat-jemaatnya semua jadi pelaku firman, mengimani, menghidupi firman, dan Gereja P3 bisa sesuai dengan namanya, benar-benar jemaatnya menjadi berkat buat kota, negara, dan bangsa. B3 di ke depan akan lebih banyak anak-anak mudanya, anak-anak teennya, supaya gereja ini bisa refresh. Kedepannya ada banyak hal-hal yang baru yang bisa dikerjakan. Ya kita jangan sampai terpecah ya dalam saya maunya itu kita semuanya ini benar-benar menjadi berkat
bagi banyak orang. Semakin maju dalam pertumbuhan baik itu secara kualitas kerohanian jemaatnya, juga secara kuantitas dalam gereja B3 ini. Harapannya untuk B3 tetap menjadi gereja yang kokoh, kuat, dan tetap dapat memberkati setiap jemaatnya, juga untuk dapat memberkati seluruh lingkungan yang ada di sekitar tempat gereja ini. Saya berharap B3 suasana keluarganya tetap terjaga dengan baik. Saya berharap teman-teman yang muda juga punya semangat untuk berkarya lebih lagi bagi bangsa ini. Dan sesuai dengan nama kita, maka B3 akan berfungsi sebagai namanya. Jadi berkat bagi bangsa, jadi berkat bagi kota, dan berkat bagi masyarakat sekitarnya. Jadi itu harapan saya. Oh, kalau saya berapa lama? Udah dari kecil ya. Ya dari kecil udah ikut papa mama sih di sini. Jadi ya udah 10 tahun lebih lah kira-kira. Udah 18 tahun. Siapa sih tahu, Ren? Nggak tahu. Berapa lama ya? Dari umur 5 tahun kayaknya. Jadi berapa sekarang? 22? 17 tahun di B3. Dari kecil Pol. Hah? Lupa. Berapa ya? 6 tahun paling. Dari kelas 8 SMP. Sekarang kuliah. Semester 1. Dari kecil. Berapa tahun berarti? Ya 10 tahun lebih mungkin. 4 tahun. Sudah 12 tahun dari lahir sampai sekarang. Mulai kelas 1 SD, jadi mungkin sekitar 2008, berarti 12 tahun. Dari masih bayi sampai sekarang. Aku bisa dapat teman baru sih banyak, terus kayak orang-orangnya tuh welcome semua gitu. Menurutku waktu retreat dulu pernah kayak retreat terus kayak seru Pol, soalnya kayak bener-bener kita tuh kayak wes kayak ada ngerasa zamannya Tuhan, terus kayak acaranya kayak seru-seru Pol gitu ya kan. Apa ya? Retreatnya? Ya seru aja, bisa kumpul-kumpul bareng. Kayak camp bareng gitu. Ya, retreat, terus diajari drum sama Kak Yosi sama Pak Dani. Pas perayaan apa itu aku lupa, tapi yang kita pergi ke yang intinya keluar gereja itu, lupa aku kemana. Bukan, itu aku gak ikut. Ya, rasanya ya. Oh iya, sama nih kayak anak aku. Ya itu. Kenapa kok berkesan? Soalnya kayak gimana ya? Aku merasa itu yang paling seru aja dari misalnya kan kita kan seringnya itu di gereja, paling kalau kita bermain game itu kannya di gereja, kadang-kadang kita ke hall A. Cuma kan itu kayak pertama kali aku di sini dan itu pertama kali keluar juga, jadi seru aja. Banyak sih, kan sering join pelayanan kayak yang paling berkesan sih harusnya waktu ke Malang Selatan itu sama waktu basar terus jualan baju. Pas jadi panitia AVO. Ya, soalnya seru. Banyak kerjaan. Mungkin ketemu teman-teman aja, teman dekat, terus kemudian mengalami drama yang luar biasa. Terus ya sudah gitu aja. Itu berkesan sih sampai sekarang. Pas retreatnya, karena kita bisa bareng-bareng lebih lama dari di gereja. Kalau di gereja kan biasanya cuma bentar-bentar aja. Kalau retreat kan berapa hari bareng-bareng gitu. Mungkin waktu waktu kelas 4 mungkin nyanyi solo, waktu ada ibadah umum itu nyanyi solo. Belum. Waktu AVO. Kenapa kalau waktu AVO? Soalnya bisa kenal sama teman-teman tuh lebih deket lagi gitu. Bisa bonding.
Kalau paling berkesan menurutku waktu awal-awal masuk choir, habis itu paling pertama kali nyoba duet sama Angel sebelum nanti full tim choir bareng. Retreat yang kalau aku retreat yang terakhir. AVO. Kenapa kok berkesan? Ya itu soalnya dari dulu aku nggak pernah berjumpa secara pribadi sama Tuhan. Cuma saat di sana itu ya bisa terjadi gitu. Pas pelayanan ikut choir gitu. Apa yang berkesannya kenapa? Kayak merasa bisa melayani orang lain gitu. Banyak sih kalau pengalaman ya, Kak. Misalnya retreat bareng-bareng gitu waktu itu. Terus kayak lomba 17 Agustusan. Terus ya puji Tuhan waktu itu bisa ada kesempatan melayani juga main gitar di gitu. Belum pernah. Kecil ya semacam kayak choir gitu juga. Nyanyi, singer. Gimana rasanya melayani? Ya seru aja ya. Kan kita tampil untuk Tuhan, tapi ya kita juga dilihat oleh orang-orang gitu. Jadi pasti kan ya ada plus minusnya sendiri lah. Kadang itu juga males gitu. Di bidang mulmed sama PAW. Ya nyanyi, choir, ya kayak gitu. Singer, PAW. Gimana kisahmu? Seneng gak? Seneng sih, kayak bisa kayak pelayanan gitu. Awalnya kayak nggak pelayanan tuh, terus kayak pingin pelayanan gitu. Tiba-tiba kayak ada sih ngajak pelayanan, kayak seneng sih bisa pelayanan. Ya saya kadang melayani itu di ibadah anak. Kalau enggak ya doa pagi biasanya sebelum memulai semua ibadah. Ya apa rasanya? Kesan-kesan? Ya seneng sih, senang ya. Terus ya enak ya rasanya bisa melayani meskipun ya kecil-kecilan. Pengen nyoba mulmed sih karena tertarik dengan kayak art gitu kan, tapi untuk pengimplementasiannya sendiri yang kayak gak punya skill cukup untuk itu. Singer. Dulu pernah choir. Pernah di singer sama seringnya Asher sih. Bidang apa yang paling kamu seneng? Asher. Kenapa? Karena bisa nyapa orang di depan, terus habis itu kayak ya berbagi senyum dan kebahagiaan sama orang-orang. Iya. Pernah singer, tamborin, sama lighting ya. Musik. Oh pernah, itu saya waktu acara panti asuhan itu. Dibantu Mbak Koyos. Jadi apa ya, Bu? Ngatur acara ya pokoknya. Ya banyak sih ya, bisa ketemu teman-teman yang bisa saling support, terus ya kakak-kakak pembina yang ya gitu lah, ya bijaksana, terus bisa bagi firman baik gitu. Terus ya kayak kakak-kakak ini. Baik sih teman-temannya, nggak beda-bedain gitu kalangannya juga. Ya bisa ikut BC, ya makin dekat dengan Tuhan, juga nambah teman. Bisa tidak sendirian di daerah asing, lebih tepatnya. Yang paling utama sih teman-teman baru sih. Macam kita dapat teman-teman yang baik, memang yang itu sifatnya juga kan beberapa ada yang memang cocok, terus ya teman-teman baru lah. Ya itu bisa kumpul bareng, terus teman-temannya kalau diajak ngobrol bisa kayak seru gitu. Ya bersyukur aja bisa ketemu orang yang bisa menginspirasi aku juga, yang bisa bawa aku lebih dekat sama Tuhan. Ya banyak hal sih, di B3 kan banyak teman-teman, dapat teman baru. Dari yang teman yang lama sampai yang teman-teman yang baru sekarang, dan semuanya baik-baik, enggak yang gini. Bisa jadi lebih baik. Orangnya kan bisa kenal sama teman-teman, sehingga
baik-baik, bisa kenal cici yut, koko yut sing baik juga. Banyak sih. Pertama kayak kakak-kakaknya sama guru-gurunya itu sangat pengertian dan terima apa adanya. Soalnya kok kan gereja B3 bukan gereja pertama kan, jadi pindah waktu kecil dari gereja dulu ke gereja ini. Nah itu yang dulu kalau selesai ibadah pulang, selesai ibadah pulang. Jadi kayak nggak kerasa sama sekali ada hubungan di sana. Tapi kalau di sini nggak cuma menjalin hubungan untuk mempererat hubungan sama Tuhan, tapi juga ada sama sesama gitu. Dan kerasa banget feeling keluarganya. Menurutku kayak gitu. Dia habis ibadah nggak pulang ya? Iya, kadang nongkrong kan. Orang-orang yang bisa dianggap kayak keluarga sendiri, soalnya ya kenal dari lama, terus ya orang-orangnya ya baik-baik, mau ngomongi. Kalian. Kalian. Ya mungkin karena udah terbiasa dari kecil kan, jadi kayak udah terbiasa sama orang-orangnya gitu. Jadi kalau misalnya ya nyaman gitu lah maksudnya. Bisa berkomunikasinya juga enak gitu. Karena nggak ada pikiran buat keluar. Ya karena gimana ya, ikut orang tua juga di sini, jadi ya di sini. Wah, nggak tahu. Nggak tahu. Ya, karena ini rumah saya. Anak-anak tim. Karena sayang. Nyaman. Kenapa? Ya enak. Enak. Ikut papa mama. Mama papa di sini. Terus nasi kantinnya enak. Memang mungkin nggak semulus itu ya untuk kita bisa tertanam di suatu gereja, tapi kalau misalnya kita udah mau komitmen dari awal untuk mau tertanam di gereja tersebut dan mau bertumbuh sama-sama dengan yang lainnya ya, itu yang bikin kita bisa tetap ada di suatu gereja. Karena kalau misalnya kita ketemu suatu masalah di gereja ini terus kita pindah gereja lain, belum tentu kita nggak dapat masalah yang sama ataupun kita bisa dapat masalah yang baru lagi. Ya, karena di sini orang-orangnya friendly, jadi nyaman aja. Seru, banyak temennya. Selesai gereja bisa main gitu. Dulu ya. Tapi gara-gara Lionelnya pergi ya udah. Soalnya udah kayak keluarga sendiri, nyaman gitu. Jadi ya nggak bisa ditinggalin. Bingung mau kemana lagi ya, sudah cocok di sini. Ya sama sih rasanya, karena teman-teman baru kan semua kayak baik juga, terus kayak kalau ngomong suatu hal itu pasti cocok, masuk, nyambung gitu. Ya sama orang-orangnya, semuanya udah klop banget. Karena menurutku B3 itu rumah. Ya karena memang kan dari kecil udah dari sini, terus waktu itu aku pernah dengar firman harus tertanam di gereja lokal ya kan, nggak boleh pindah-pindah kan, karena ini nggak bisa bertumbuh ya terus tetap sampai sekarang masih di sini. Aku ngerasa diterima apa adanya, jadi nggak ada masalah buatku untuk cerita masalah-masalah yang mungkin nggak berhubungan sama mereka. Jadi ada aku cerita kuliahku kayak gimana, tapi aku ngerasa dengan cerita kayak gitu semua bebannya berkurang gitu. Dan di satu sisi mereka juga mengingatkan jangan lupa berdoa, jangan lupa apa. Jadi hubungannya baik dan seperti menurutku gak ada alasan buat aku keluar dari sini gitu. Ada alasan buat Kak bertahan. Alasannya apa? Wow, kita tadi sudah mendengar kesan dari Jemaat Berkat Bagi Bangsa. Sungguh luar biasa, bukan? Mereka semua memberikan kesan yang menuju kepada satu kesimpulan, yaitu menjadikan gereja ini sebuah rumah untuk keluarga yang besar. Keluarga ini masing-masing penghuninya
mereka akan bersama-sama saling menguatkan, saling mendorong, dan saling menasehati sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Dan pada akhirnya mereka nanti bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Nama Kristus dimuliakan melalui kehidupan mereka masing-masing. Nah, apa sih harapan yang akan dicapai untuk tahun mendatang ini di usia yang ke-19 tahun ini? Secara pribadi kalau dari saya berharap setelah mendengar kebenaran firman Tuhan itu setiap minggunya, maka jemaat ini bisa menjadi agen transformasi bagi dunia ini. Dengan demikian, Injil itu akan semakin diberitakan dan Kristus semakin dimuliakan. Harapan saya ke depan, setelah 19 tahun kita melayani bersama, kiranya setiap kita menjaga spirit kesatuan seperti saat gereja ini pertama didirikan. Saya tahu itu bukan hal yang mudah, tapi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan Yesus memberkati. Di usia yang ke-19 ini saya berdoa agar jemaat semakin dewasa di dalam Tuhan, menjadi keluarga yang kuat, gereja yang sehat, dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Visi berkat bagi bangsa akan tercapai lewat Bordellos Gospel sehingga Injil, kabar sukacita itu akan sampai ke ujung bumi dan Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan sehingga membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Ya, itulah harapan-harapan yang ingin dicapai untuk di tahun mendatang ini. Dan sekarang saya persilahkan untuk Ibu Gembala bisa menyalakan lilin yang ada di depan sini. Ya, lilin sudah dinyalakan dan sebentar lagi lilin ini juga akan dimatikan sebagai tanda bahwa Jemaat Berkat Bagi Bangsa mematikan kehidupan duniawinya dan kemudian menjadi saksi buat Kristus, berkorban demi nama Kristus sehingga semua bangsa, semua yang mendengar Injil boleh mendapatkan kabar sukacita itu. Mari kita tiup bersama-sama. 1, 2, 3. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Segala kemuliaan dan kehormatan hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Ibadah spesial penuh syukur dan penuh sukacita. Dan jika saat ini GBI Berkat Bagi Bangsa sudah berusia 19 tahun, dapat melewati 1 tahun yang penuh tantangan dan pergumulan di tengah pandemi COVID-19. Rasa syukur kami karena Tuhan berkenan memberikan kesempatan di saat masa sukar dan sulit ini lahir satu pelayanan baru, Bordellos Gospel, pemberitaan Injil tanpa batas melalui teknologi digital yang akan dikerjakan oleh generasi muda GBI Berkat Bagi Bangsa lewat pelayanan media online service. Puji Tuhan. Lewat kesempatan ini, saya bersama tim gembala, pengurus, pelayan, dan jemaat Berkat Bagi Bangsa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Badan Pekerja Daerah Surabaya, Bapak Pendeta M. Sudi Dharma, yang telah berkenan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan telah mengingatkan untuk terus melakukan perjuangan yang tidak boleh berhenti sampai kesudahan zaman, yaitu pemberitaan kabar baik, di mana saat ini kami sudah dan akan terus melakukannya supaya banyak jiwa datang kepada Dia. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Juga saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada tim gembala, seluruh pengurus dan pelayan, juga jemaat GBI Berkat Bagi Bangsa yang begitu setia bertumbuh bersama di GBI Berkat Bagi Bangsa sebagai gereja yang dewasa dan bermisi dalam ladang Tuhan yang sudah menguning. Tuhan memberkati kita semua.
Mari saya undang kita berdiri dan kita akan berdoa di akhir ibadah online ini. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu buat gerejamu GBI Berkat Bagi Bangsa Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang nyata sampai pada hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur GBI Berkat Bagi Bangsa boleh merayakan anniversary yang ke-19. Tuhan lanjutkan kasih setia-Mu buat gerejamu dan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami melimpah ucapan syukur karena Engkau dan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta M. Sudi Dharma Tuhan yang sudah melayani dan memberkati kami ya Tuhan. Berkati keluarga, ibu, anak, dan cucu dari hamba-Mu. Berkati pelayanan hamba-Mu sebagai Ketua BPD Surabaya dan Ketua Pamak Surabaya. Berkati sidang jemaat yang digembalakan Tuhan. Berkati dengan kesehatan yang prima sehingga hamba-Mu ini terus dapat melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas hamba-hamba-Mu yang melayani, atas jemaat-Mu Tuhan yang ikut serta dalam ibadah anniversary, ibadah spesial hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semuanya Tuhan. Kau memberkati seluruh jemaat GBI Berkat Bagi Bangsa, pengurus pelayan. Engkau memberkati Tuhan umat-Mu yang terus mengikuti ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Bersama keluarga-Mu mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, diberkati keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah segala berkat yang baik ini. Semua kita yang sudah percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian acara spesial hari ini, kita sudah selesai dan beban kita menjadi MC juga sudah selesai. Kami berdua mengucapkan selamat ulang tahun buat Berkat Bagi Bangsa yang ke-19. Sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Saya Iqbal Ramadan. Saya Joshua Suherman. Kami pamit undur diri. Stay healthy, stay safe, and stay at home. And God bless you all. God bless you. Bye. I wanna be thankful. I wanna be